Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Mau di mana duduknya? Di sini. Kamu nyaman duduk di situ? Nyaman. Oke. Bagaimana perjalanan kamu kali ini ke sini? Alhamdulillah. Lancar ya? Gak macet. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah capek. Kamu namanya siapa? Nama saya Liza. Ya, Liza ya. Kemarin aku lihat di kertas info nama panggilan kamu itu Siti Nurhaliza. Biasa dipanggil Liza. Jadi aku panggil Teh Liza ya. Oke, Liza. Nyaman dipanggil seperti itu. Sepertinya baik, sebelumnya kita jelaskan dulu ya bagaimana sesi konseling ini dilakukan. Sebelumnya apa kamu pernah melakukan konseling? Pernah datang ke konseling atau ke psikolog atau ke psikiater? Belum pernah. Jadi baru pertama kali. Oke. Jadi kali ini sesi konseling itu terdapat tiga sesi. Kemarin kan di info konsep itu kan ada kontrak 3 sesi, kamu menyetujuinya ya? Jadi kamu bersedia gitu mengikuti konselingnya sampai nanti 3 sesi. Ini baru sesi pertama. Jadi di sini kamu bebas saja mau bercerita seperti apa. Bebas saja apa saja yang kamu rasakan, yang kamu pendem gitu, kamu ceritakan saja. Karena ini bersifat bersifat tertutup rahasia gitu, bersifat rahasia. Jadi kamu bebas saja silahkan bercerita seperti apa. Nah di sini juga saya menyertakan ada video dokumentasi, boleh kan? Saya boleh. Iya, tapi ini nggak akan bocor ke siapa-siapa nih. Hanya untuk arsip saja dilakukan. Baik, sekarang apa sih yang bikin kamu bisa datang melakukan konseling kali ini? Saya merasa terpanggil mungkin ya. Iya. Emang saya lagi kecapean, kewalahan di pondok. Jadi saya merasa saya itu butuh tempat cerita. Saya perlu didengar. Jadi saya dengan suka rela ke sini. Jadi awal mulanya apa sih yang kamu rasakan? Jadi saya merasa kamu bisa seperti itu, merasa seperti itu. Saya merasa capek akhir-akhir ini karena merasa waktu saya harus dibagi dua kan, yaitu antara kuliah dan magang. Jadi saya tuh kayak nggak punya waktu untuk diri saya sendiri, apalagi untuk mengerjakan tugas ya, karena HP harus terkumpulin setiap sore sampai pagi, dan saya benar-benar jadi seperti kehilangan jati diri saya. Sebelumnya boleh saya mencatat sedikit gitu ya apa yang kamu rasakan? Boleh. Terima kasih. Jadi kamu merasa waktu kamu sangat berat gitu karena harus dibagi dua gitu ya, antara kampus sama mondok. Dikarenakan tadi ada permasalahannya apa sih? HP dikumpulin. Kira-kira waktu kapan gitu yang sekiranya emang sangat bikin kamu gak nyaman gitu, bikin kamu kewalahan? Kapan saja sih waktunya? Mungkin itu di waktu malam ya, karena saya padat waktu teh, jadi nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas gitu kan, sampai dikumpulin juga. Jadi saya merasa kewalahan, dan di spend di sini tuh menurut saya cukup lumayan susah ya, karena saya harus jadi agak sulit gitu ya. Jadi lebih baik saya nunda aja gitu. Boleh kamu menceritakan terlebih dahulu apa sih aktivitas yang kamu lakuin
sehari-hari biasanya gitu? Saya mengaji dari subuh pada subuh sampai jam 8. Persiapan kuliah sejam, habis itu dari jam 9 sampai jam 4 itu kuliah. Terkadang ada jam kos, jadi saya bisa pulang lebih awal. Tapi karena pulang lebih awal itu yang bisa mengakibatkan saya tuh ngaji asal. Tapi itu jarang. Nah, habis itu HP dikumpulin sekitar jam setengah 6. Lanjut lagi berjamaah maghrib, lanjut ngaji sampai jam setengah 11. Terus bisa jadi ada pertambahan waktu karena sudah hafalan. Iya. Jadi memang waktu kamu sangat padat banget gitu ya. Sehingga kamu kesulitan kan ya untuk membagi dua sama waktu kuliah. Oke, jadi tadi kan kamu merasa katanya waktu yang paling sangat berat banget kamu lakukan itu dari sore sampai malam gitu. Karena kamu udah kecapean di siang harinya gitu. Kecapean kuliah. Gitu. Oke, baik daripada itu kalau pas kamu merasa capek, merasa banget, apa sih yang pertama kali kamu pikirkan gitu kan? Ketika kamu harus memilih antara kampus sama pondok gitu ya, antara kamu harus mengerjain tugas kampus dulu atau pengajian pondok ya, apa yang pikiran, apa yang pertama muncul gitu di kamu? Pertama sih saya merasa bingung. Karena saya merasa kewalahan gitu. Saya merasa diri saya tuh fokus saya tuh belum bisa terbagi jadi dua. Nah sedangkan kan kuliah itu penting. Karena misalkan ada tugas itu juga harus dikumpulin ke dosen atau bisa mempengaruhi nilai saya karena dia bikin tugas. Tapi sedangkan pondok juga penting karena kalau misalnya saya tidak mengerjakan tidak mengikuti apa yang peraturan di pondok, bisa-bisa saya ketinggalan hafalan. Dari pikiran kamu tuh yang seperti itu ya, kamu kayaknya merasa bagaimana gitu, emosi yang kamu lakukan itu seperti apa? Emosi yang kamu rasakan pada saat itu? Saya merasa capek, lelah, kewalahan. Oke, kalau misalnya di ranking gitu ya, ada angkanya dari 0 sampai 10 itu berapa? Untuk rasa capek saya itu di 8/10, tapi di rasa stres 7/10. Cukup berat banget ya. Oke, dari rasa cemas, rasa stres yang kamu rasakan, perilaku seperti apa sih yang kamu lakukan gitu? Karena saya bilang tadi saya nggak bisa karena saya tadi bilang saya nggak bisa membagi fokus saya, jadi saya bingung harus melakukan apa dulu yang mengakibatkan saya jadi malah menunda semuanya karena kerangka juga apa yang terjadi pada saya. Jadi saya malah tidur atau dikarenakan saya nggak punya waktu luang dengan HP saya jadi malah memilih untuk scroll banyak mengerjakan tugas. Jadi saya menunda. Karena ya pikiran kamu udah capek gitu ya, mental kamu udah lelah banget, jadi kamu tuh gak apa namanya, gak semangat gitu, udah gak semangat gitu ngelakuin sesuatu itu meskipun itu emang kamu butuhin gitu. Jadi kamu malah bertahan gitu, malah menunda melakukan hal-hal gitu ya. Oke, sebelumnya saya simpulkan dulu ya apa yang kamu rasain. Yang pertama mungkin tadi ya udah saya tangkap dari apa yang kamu ceritakan. Yang pertama, kamu kewalahan dengan jadwal pondok yang sangat padat banget gitu, sehingga waktu luang yang kamu dapatkan itu sangat susah. Yang kedua, HP-nya dikumpulin ya.
terbatas untuk kamu bisa ngerjain tugas kuliah gitu ya, apalagi pada saat deadline gitu ya. Oke, yang ketiga, selalu muncul pikiran negatif ya, kamu selalu muncul pikiran negatif. Jadi pikiran negatif itu kamu merasa aku gak bakal bisa nih ngelakuin sesuatu ini ya. Oke, dan yang terakhir perilaku. Misalnya kamu itu malah lakukan perilaku yang seperti itu. Jadi begini ya, di dalam teknik CBT itu cognitive behavioral test, aku akan ngasih sedikit solusi ya buat. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak punya solusi dari permasalahan ini? Kamu pernah kepikiran sendiri gitu? Aku tuh harus begini, pernah nggak? Terkadang punya kayak misalkan lagi dengan besok harus mengerjakan semua, tapi di saat bagian HP saya merasa hancur semua planning tersebut. Jadi saya belum benar-benar menemukan solusi untuk diri saya sendiri. Jadi kamu tuh udah merencanakan gitu ya untuk hari esok, tapi gagal lagi. Oke. Selalu gagal. Jadi gini, yang pertama, segala sesuatu itu kalau di dalam prinsip itu muncul dari pikiran kita sendiri. Nah, kalau pikiran kamunya negatif, kayak tadi, kamu gak bisa sih nih ngelakuin sesuatu, kamu gak bisa handle dua-duanya, kamu gak bisa nih membagi waktu untuk kedua-duanya. Pikiran kamu negatif kan, pasti dari pikiran pengaruh emosi kamu. Jadi emosi kamu kan tadi cemas, jadi stres gitu ya. Jadi gak semangat gitu ya, jadi malas. Nah, itu tuh muncul dari pikiran negatif kamu yang pertamanya. Nah, kemudian dari emosi yang kamu rasain, yang muncul dari pikiran kamu, masuklah ke dalam perilaku yang kamu lakuin. Nah, jadi awal perilaku yang kamu lakukan itu muncul dari pikiran sama dari perasaan kamu, dari emosi kamu. Jadi yang pertama kita ubah dulu nih pikiran kamunya. Kamu harus yakin kamu itu bisa melakukan kedua-duanya. Kamu hebat tuh. Kamu hebat bisa kuliah sampai mondok. Kamu tidak semua orang bisa melakukan itu. Kamu ini kamu anggap aja ini sebagai tantangan gitu buat kamu, sebagai pembelajaran, jangan dijadikan sebagai beban gitu. Kalau kamu berpikiran ini beban banget nih buat aku, gak bakal kamu bisa ngelakuin, gak bakal kamu bisa menghandle semuanya. Tapi kalau kamu di pikiran kamu itu sebagai bentuk pembelajaran saya, sebagai bentuk latihan saya, ini sebagai apa namanya, nggak seberapa gitu untuk sekarang. Nanti kamu bakal lebih kompleks dari ini setelah kamu lulus kuliah, setelah kamu lulus dari pondok, nanti kamu akan lebih banyak lagi yang akan kamu hadapi. Jadi anggap saja ini sebagai latihan pertama kamu gitu ya. Pikiran kamu seperti itu dulu, kamu bisa nggak seperti itu berpikir? Bisa, cuma susah ya, belum terbiasa ya. Gak apa-apa, sekarang kita bertahap dulu ini, sedikit-sedikit dulu merubah dari pikiran kamu dulu ya. Oke ya, di sini itu yang pertama untuk memecahkan permasalahan kamu itu satu, ini kan dari HP ya, dari HP kamu bisa ngelakuin atau mempergunakan HP itu dengan sebaik mungkin di siang hari. Bisa gak? Kamu biasanya ngelakuin apa aja? Kalau ada HP di siang hari, yang kamu lakuin apa aja coba? Ya, karena tadi aku bilang kan gara-gara ada HP, jadi aku kayak dendam mungkin ya. Jadi belum main HP gitu, masuk ke HP dan malah merupakan apa yang harus kerjakan. Kalau sudah dipukulin baru Baru merasakan, nyesel banget gitu ya.
Tapi biasanya kamu kuliah itu seminggu berapa hari? Full atau enggak? Enggak sih. Enggak. Cuma 3 hari. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Itu kamu ada free dari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Biasanya sok ngelakuin apa aja gitu? Waktu-waktu yang kamu nggak kuliah gitu. Kadang buat aktivitas seperti mungkin Cuci ya. tapi pas cuci balik lagi scroll lagi. Oh, ya jadi kebanyakan waktu dipakai seperti itu. Nunda lagi. Itu penyakit yang susah banget dihilangkan gitu. Oke, kalau mondok gitu ya, jadwal pengajian apa ada liburnya nggak? Ada. Biasanya ada ngaji duha ya. Iya. Tapi karena di hari Kamis saya kuliah, ngaji duha itu nggak ada. Tapi tetap aja ada ngaji asar. Nah, di hari Jumat itu libur setengah hari dari pagi sampai jam 5. Maghrib tetap terus ngaji. Sabtu Minggu harus tetap ngaji. Nah biasanya kalau waktu libur itu suka pakai apa? Suka dipakai? Karena ngerasa Punya waktu. Karena ngerasa cuma punya waktu itu aja, jadi saya merasa harus melakukan kesempatan itu untuk tidur, untuk memulihkan energi saya gitu. Saya merasa terlalu capek gitu, mungkin emang pikirannya terlalu berlebihan bagaimana jadi saya lebih memilih untuk tidur, scroll, atau mungkin main keluar kalau misalnya ada yang ngajak. Jadi emang awal mulanya juga dari pikiran kita sendiri sih. Kalau kita capek, pikiran kita aja yang berlebihan. Kamu ngerasa gitu nggak? Ngerasa gitu ya? Oke, baik-baik. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan lagi? Ingin kamu usahakan lagi? Sepertinya itu aja deh masalah yang benar-benar harus diselesaikan. Apakah semua orang juga merasa seperti itu nggak di pondok kamu? Saya merasa banyak, mungkin semuanya, karena dilihat gitu dan merasa bukan saya dong yang seperti itu. Iya. Banyak yang melakukan seperti juga berdaya dan deadline dan sebagainya. Maka dari itu saya tidak pernah cerita apa yang saya rasakan gitu. Karena saya merasa saya berarti nambah beban mereka karena mereka juga seperti itu, jadi lebih baik saya diam. Dan saya juga dikasihnya karena lebih baik bercerita kan. Oke, mungkin saya terima ya. Saya juga dulu ya seperti itu. Ya mungkin emang lagi masanya aja ya gitu ya. Karena emang pintar-pintar aja kitanya untuk bisa mengatur waktu. Ini pertama kita coba untuk menetapkan tujuan kamu sendiri pada hari ini ya. Nah, karena tadi kamu jadwal kamunya berantakan, tidak bisa terstruktur, kita ubah dulu ya. Kita coba untuk menstrukturkan jadwal harian kamu. Nah, jadwal harian kamu. Yang kedua, kita harus mengubah pola pikir kamu dari yang tadi yang negatif kita ubah menjadi yang positif. Yang ketiga, coba kita manfaatkan waktu pegang HP kamu. Manfaatkan HP yang kamu pegang di siang hari. Nah, bisa gitu relate sama diri kamu. Seperti itu, benar? Oke. Jadi yang pertama, coba kamu coba kamu pergunakan HP di siang harinya dengan yang bermanfaat. Jadi coba kamu searching atau coba kamu bisa sih. Nah di hari-hari di hari-hari libur kamu bisa dilakukan untuk mengerjakan tugas, bisa ya?
Karena emang deadline tugas itu kan biasanya per minggu ya. Kalau tugas kuliah seperti apa? Kalau misalnya minggu ini dikasih tugas, dikumpulnya harus kapan biasanya? Biasanya saat ingat masih sih. Jadi tergantung kalau Jadi sesuai jadwal. Iya. Paling paling cepat seminggu setelahnya. Nah, kalau ada waktu kamu bisa dipergunakan, kamu gunain ya waktu itu untuk ngerjain tugas. Misalkan dari siang hari, kalau emang misalnya siang hari sibuk, kamu bisa nih cuma cari-cari aja referensi materinya gitu di siang hari yang online gitu ya, yang masih internet kamu pindahin ke laptop atau kamu catat juga kalau nggak punya laptop. Jadi kan offline bisa kamu baca, bisa kamu kerjain. Nah yang kedua, coba kamu pilih dulu nih, dahulukan dulu tugas yang emang tidak mempergunakan HP. Ada nggak tugas yang tidak mempergunakan HP? saat ini tidak ada. Tidak ada. Kebanyakan yang pakai HP gitu ya. Paling kemarin disuruh bikin artikel, jadi saya bisa ada sih disuruh baca-baca. Iya. Tapi saya mau baca-baca. Itu penyakitnya lagi itu ya. Yang ketiga, kamu utamain prioritas. Ini prioritasnya dulu nih yang harus diprioritasin. Apa yang sebaiknya, tugas mana yang harus kamu dahulukan, yang harus kamu dahulukan kerjakan. Kan emang kalau kamu ngerasa deadline banget kan jadi stres gitu ya sama kamu. Kayak tadi kan kamu ngerasanya kayak gak punya waktu nih, waktu aku emang padat banget nih, padahal kan ada waktu yang luang ya gitu. Jadi bisa kamu lakukan sebegitunya. Apakah ada ide lain gitu dari kamu yang bisa kamu lakuin atau cukup tadi yang saya sampaikan? Cukup seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tugas nih untuk sesi kali ini. Saya memberikan tugas saya untuk kamu selama 3 hari ke depan untuk melihat nih perubahan kamu setelah sesi counseling hari ini. Yang pertama, catat aktivitas harian kamu selama 3 hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Catat ya. Nah, nanti kamu bisa catat di sini. Yang kedua, catat kapan pikiran muncul, pikiran cemas, pikiran negatif, pikiran stres kamu muncul itu catat. Pada waktu kapan, catat saja. Dan juga tulisin emosi seperti apa yang kamu rasain dan ratingnya gitu. Dinilai berapa angka, di berapa angka yang kamu rasain pada waktu itu. Ya. Oke, mungkin ini tugasnya bisa kamu bawa. Kamu isi untuk 3 hari ke depan dan nanti kita bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Mungkin cukup sekian sesi konseling pada kali ini. Gimana perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling? Enggak banget. Banget. Karena udah dengar. Oh iya. Karena sebelumnya aku belum. Iya. Jadi semoga kamu bisa lebih better. Semoga kamu bisa lebih baik lagi setelah kali ini. Silahkan itu diisi dulu ya untuk 3 hari ke depan, nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.